Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin guys. Pada kesempatan sore ini warisan berkah masih diberikan nikmat sehat guys. Sehingga dengan nikmat itu, sehat itu warisan berkah masih bisa menginformasikan mengenai penelusuran suku anak rimba guys. Nah dalam hal ini tema yang saya usung yaitu mengenai suku anak rimba Melangun atau berduka cita. Nah, adat Melangun ini guys, kalau dilanggar terjadi keanehan-keanehan yang luar biasa. Nah, penasaran? Tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi gagal paham. Nah, guys, sekarang di sini warisan berkah sudah bersama Bapak, namanya Bapak siapa? Parabung. Parabung guys, ini termasuk pemangku di waktu Melangun di daerah perkebunan sawit inilah guys. Ini termasuk Bapak ini sebagai di sini sebagai orang tua apa sebagai Nah di sini guys, ini Bapak Parabung. Parabung sebagai orang tua, karena di sini ada sekitar berapa keluarga ini Pak di sini? Orang tiga keluarga. Ya, empat keluarga lah guys. Ini waktu istilahnya keluarga dari Bapak Parabung ini Melangun. Nah kemarin guys itu kejadian mungkin hampir 1 minggu ya Pak ya. Kurang lebih 1 minggu lah guys, itu lebih hampir 2 minggu. Malam-malam itu ada orang nangis guys, itu di depan rumah saya, itu di depan di PT Shogun guys. Oh di PT Sal 1 itu. Kemudian saya keluar, nah ternyata saudara kita itu sedang menangis. Karena saya sudah tahu guys itu mungkin ada orang yang meninggal, itu akan Melangun guys itu. Kemudian saya masuk lagi. Nah guys, kemarin waktu kejadian kurang lebih 2 minggu kemarin itu apa memang benar itu ada orang meninggal? Memang ada orang meninggal Pak. Oh iya, ada orang meninggal. Itu yang meninggal itu termasuk dari anak apa cucu apa gimana itu? Dari cucu. Oh dari cucu. Iya. Cucu yang meninggal. Waktu itu meninggalnya itu sakitnya apa itu Pak? Itu sakitnya sakit demam serta sakit perut. Oh sakitnya perut. Kemudian sudah dibawa ke itu apa? Iya dibawa ke Selangun, tapi belum sampai di Selangun dia meninggal. Sudah bawa ke Selangun meninggal. Nah itulah guys, itu kemarin waktu ada orang meninggal itu ada orang nangis, ternyata itu ada saudaranya dari Parabung. Parabung itu ada yang meninggal, itu termasuk cucunya guys, itu gara-gara sakitnya itu sakit perut guys itu. Kemudian sudah berusaha kita bawa ke rumah sakit di Sarolangan, tapi ternyata belum sampai ke rumah sakit. Belum sampai ke rumah sakit sudah meninggal guys itu. Nah guys, ini dalam suku anak rimba, ada dari suku anak rimba ini guys, kalau ada kematian itu coba kita tanyakan pada Pak Parabung ini guys. Itu kalau ada saudara kita mati itu ngapa kok istilahnya itu nangis meraung-raung di jalan, itu apa memang adat, apa itu kebiasaan biasa aja? Ya memang itu pada kesedihan Pak. Pada kesedihan kita ingat dari adat, dari asal adat kita, memang kalau kita kesedihan kita menangis meratapi kita merasakan kedugaan istilahnya. Betul. Ya itulah guys, ini ternyata suku anak rimba ini kalau ada saudaranya yang meninggal itu mesti menangis guys, itu karena dari nenek moyang dulu itu adatnya kayak gitu. Kita menangis sepanjang jalan guys, itu meratapi, karena termasuk kalau orang kita berduka cita lah guys, istilahnya berduka cita karena ada yang ditinggalkan, otomatis kita akan bersedih hati guys itu. Maaf guys, ini maaf Pak, ini kan mungkin menggugah yang enggak ini apa. Saya sebelumnya minta maaf kalau ada terganggu apa ini mengulang kembali istilahnya itu. Saya minta maaf ini. Tapi enggak apa-apa kan, cuma menceritakan aja kan ini. Cuma menceritakan itu. Nah, itulah guys. Nah, ini Pak Parabung di sini, kemudian itu sistemnya Melangun itu kalau ada orang meninggal itu ngapa kok istilahnya itu ditinggal? Itu adatnya apa mesti harus ditinggal waktu setiap ada orang meninggal? Itu memang adatnya harus ditinggal, karena kalau tidak ada ditinggal, karena kami zaman nenek kami ini banyak yang kejadian bunuh diri. Maksudnya bunuh diri yang hidup ini yang saudaranya meninggal? Iya, saudaranya yang hidup itu yang
menyedihkan yang meninggal itu. Kalau banyak yang terjadi nih dilanggar rata-rata dulu istilah banyak yang bunuh diri itu. Iya, kalau ditahan orangnya yang sedih itu pasti ada yang bunuh diri. Jadi setiap ada saudara kita meninggal itu kita umpamanya itu ninggalnya di mana pun di SPI. Di situ disitulah ditempatkan di situ juga kan. Ditempatkan di situ. Kemudian yang masih saudaranya masih hidup itu pindah tempat. Maksud tujuannya pindah itu yaitu apa istilahnya nanti takut ada penyakit apa yang nular, apa memang adat itu. Memang itu Bapak, takutnya itulah saya ngomong tadi itu, takutnya keluarganya itu ada yang bunuh diri. Kalau nampak terbayang terus pada tempat tinggal itu tetap dia bunuh diri. Jadi harus kita pindah. Kalau menempati tetap di situ guys, juga ada yang meninggal di situ, kemudian masih kita tetap di situ, nanti khawatirnya itu karena nggak tega melihat yang si mayat ini guys, nanti kita bisa bunuh diri karena saking sedihnya, saking susahnya itu guys, itu bisa bunuh diri. Tapi kalau mengenai penyakit menular itu nggak seberapa, nggak takut istilahnya. Nggak takut istilahnya. Apa istilahnya? Istilah memang takut. Ini kalau meninggal ini nanti ada penyakit kita harus pindah, itu enggak. Yang utamanya itu karena rata-rata kalau kita nggak pindah itu nanti akan terjadi bunuh diri. Oh, adatnya itu. Adatnya. Karena terlalu sedih. Iya, terlalu sedih. Pondoknya itu atau dia bayangan dia itu. Setiap hari kan ketemu di situ. Ya, memang. Baru kita harus pindah. Kemudian ditinggal itu, maksudnya waktu si mayit ini ditinggal di situ, apakah itu sewaktu-waktu kita datangi lagi apa setelah kita tinggal sudah enggak kita lihat? Sudah kita tinggal itu sudah enggak, selamanya meskipun ini sudah enggak itu ya. Ada tapi entah berapa tahun. Berapa tahun ini ingat di sini. Barang waktu kebetulan itu kan ingat di sinilah dulu itu kan. Kalau orang tua yang meninggal kita berdoa minta rezeki ya itu 1 tahun lebih lah. Baru kita harus minta dasar di situ. Oke guys, penelusuran mengenai suku orang rimba yang sedang melangun ini guys, yang masih menganut agama kepercayaan animisme dinamisme, yaitu percaya pada roh-roh nenek moyang. Saya akhiri sampai di sini dulu guys. Kita sambung di part 2 yang lebih serem lagi. Mudah-mudahan suku orang rimba ini mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.